Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Adip Rahman Nurrahim, perwakilan dari kelompok 6 yang membawakan tema mengenai sumber belajar. Sumber belajar merupakan satu unsur yang memiliki peran yang penting dalam menentukan proses belajar agar pembelajaran itu dapat menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Sadiman mendefinisikan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar. Sumber belajar itu dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. Dari pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sumber belajar itu tidak hanya sebatas materi pelajaran, tetapi juga lebih dari itu. Ada orang, seperti alat pelajaran, media pelajaran, lingkungan, dan lain-lain. Guru yang profesional tentunya harus bisa memanfaatkan berbagai bentuk sumber belajar itu agar membantu menunjang keefektifan proses pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, dengan era manusia yang memasuki era teknologi, sumber belajar mengalami perkembangan. Pada zaman ini tentunya ada yang namanya komputer teknologi. Itu dapat menunjang, membantu dalam sumber belajar, apalagi dengan kehadiran jaringan internet. Itu lebih lagi membantu dalam proses pembelajaran sebagai sumber belajar. Belajar tidak hanya terbatas di ruang sekolah saja, bisa di tempat manapun itu bisa dilakukan belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Anissa Alivia. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu tentang sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting pada berbagai sektor kehidupan, termasuk di sektor pendidikan. Kata teknologi sendiri berasal dari kata texere yang secara harfiah berarti membangun atau menyusun. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bidang ilmu yang berkembang pesat termasuk dalam bidang pendidikan dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut juga dengan IPTEK. Warista 2008 menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah metode atau sarana dan prasarana baik dalam bentuk software, hardware, brainware, atau userware pada suatu sistem untuk mendapatkan data, mengirimkannya, mengolah, menafsirkan, menyimpan, serta menggunakannya secara bermakna. UNESCO menyatakan bahwa akses terhadap dan fasilitas terkait teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan perlu dipersiapkan dan disediakan sebaik mungkin, khususnya pada negara yang maju dan berkembang. Hal ini perlu dilakukan agar generasi muda dapat berperan secara penuh dalam masyarakat modern. Nah, teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat bagi segala sektor atau bidang termasuk bidang pendidikan, yaitu menurut UNESCO yang pertama dapat membantu meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang kedua, membantu dan memudahkan akses pendidikan secara luas. Yang ketiga, mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan dan administrasi lembaga pendidikan. Nah, adapun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Salsabila Agustin Safira Sarosundawa pada tahun 2021 dan Asmani pada tahun 2011. Yang pertama, memberikan kesadaran kepada peserta didik tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena perubahan dan perkembangannya yang sangat pesat. Nah, yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena perubahan dan perkembangannya yang sangat pesat. Nah, yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga peserta didik dapat melakukan dan menjalani aktivitasnya secara mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan kompetensinya dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung kegiatan belajar, bekerja, dan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran teknologi informasi dan komunikasi yang sering diimplementasikan pada satuan pendidikan bidang apapun. Yang pertama, ada digital library atau perpustakaan online.
merupakan bahan pustaka yang disediakan dan disajikan dalam bentuk elektronik dan memanfaatkan jaringan internet dan menampilkan informasi tentang pustaka mulai dari judul, cover, pengarang, dan sebagainya. Contohnya adalah salah satunya Ispusnas, yaitu perpustakaan online, perpustakaan nasional yang disediakan secara online gitu. Nah, yang kedua ada e-book. E-book merupakan buku digital atau buku elektronik, merupakan buku yang disajikan dalam bentuk digital dengan tampilan sama dengan versi cetaknya, bahkan saat ini dibuat dengan tampilan yang lebih menarik untuk membacanya dan bisa menggunakan komputer atau handphone. Nah, yang ketiga ada e-learning. E-learning merupakan pembelajaran yang dilaksanakan antara pendidik dan peserta didik tidak berada dalam satu ruangan atau tidak dalam satu lingkungan, tidak dalam keadaan tatap muka. Aktivitas pengajaran dan belajar dilaksanakan secara terpisah. Contohnya seperti LMS, Google Classroom. Guru dan peserta didiknya itu dapat belajar secara online di salah satu lingkup daring gitu, jaringan online gitu. Nah, sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Mira Prastika. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk sumber belajar pada pendidikan formal dan informal. Sumber belajar dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandang tertentu. Menurut Daryanto, sumber belajar dilihat dari segi tipe atau asal-usulnya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar yang dirancang adalah sumber belajar yang dibuat secara khusus atau dikembangkan sebagai alat untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih teratur dan bersifat formal. Sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Nah, oleh karena itu, dasar rancangannya adalah isi, tujuan kurikulum, dan ciri-ciri siswa tertentu. Sumber belajar jenis ini sering disebut sebagai bahan instruksional. Nah, yang kedua ada sumber belajar yang mudah tersedia. Sumber belajar yang mudah tersedia adalah sumber belajar yang diperuntukkan khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat kita temukan di sekitar kita yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Sumber belajar yang mudah tersedia ini adalah sumber belajar yang telah ada untuk maksud non-instruksional, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan jenis by design. Nah, dari kedua macam sumber belajar tersebut, kita dapat menyebutkan bahwasanya sumber-sumber belajar itu dapat berbentuk pesan, orang, bahan dan program, alat, metode, dan lingkungan. Yang pertama ada pesan. Pesan atau materi baik formal maupun informal dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Pesan formal adalah pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan non-pemerintah atau yang diberikan guru dalam situasi pembelajaran. Nah, pesan non-formal dapat digunakan sebagai sumber atau bahan pembelajaran, yaitu pesan yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat luas. Yang kedua, ada orang. Nah, setiap orang ini dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran karena dari seseorang inilah kita memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Nah, yang ketiga ada bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyiapkan pesan-pesan seperti pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, handbook, modul, program video, audio, dan sebagainya. Nah, program di sini yang dimaksudkan ialah yang berupa software. Yang keempat ada alat. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras. Nah, yang berfungsi sebagai sarana dan alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kelima ada metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi pembelajaran kepada siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Keenam, ada lingkungan. Lingkungan yaitu situasi di sekitar proses belajar mengajar terjadi. Lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan berbentuk fisik dan lingkungan berbentuk non-fisik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.